Tapi kalau dikerjain seperti ini gitu ya, semuanya nggak ada yang ngaku kalau itu diterbitkan. Semuanya ketika diungkap ke media, pura-pura nggak tahu, oh nggak ngerti, itu bukan saya, oh ini bukan tugas saya, ini bukan kesalahan saya, dan sebagainya. Padahal sebelumnya mereka semua setuju dan sepakat untuk membangun reklamasi. Selamat malam semuanya. Cerita pagar laut sepanjang 30 km itu nampaknya akan berakhir sebatas omon-omon belaka. Ya karena sekarang semua pihak sedang bermain drama gitu. Sampai Ibu Titi naik tank amfibi. Drama gitu. Apalagi sekarang Menteri KKP kemudian memberikan satu putusan bahwa pemilik pagar laut ini katanya akan diberikan denda sebesar 18 juta rupiah per kilometer. 18 juta rupiah per kilometer. Ini pagar lautnya sepanjang 30 kilometer. Itu kan tinggal kita kalikan aja, 18 kali 30, totalnya 540 juta. 540 juta buat apa gitu kan? 540 juta ini untuk kalangan para naga di Jakarta gitu ya, atau orang-orang menengah lah di Jakarta, itu nggak cukup sebulan. Ya karena teman-teman saya, setahu saya gitu ya, ya mereka uang jajannya tuh ya 1 M per bulannya gitu. Jadi kalau cuma didenda 540 juta, ya itu kayak makan mie instan seperempat. Nggak kenyang, nggak kerasa gitu kan. Dan ini yang menunjukkan bahwa semuanya sedang bermain drama. Nampaknya semua pihak juga sudah tahu dan tidak ada yang jujur satu sama lainnya gitu. Karena denda 540 juta untuk sekelas orang yang sudah membuat pagar sepanjang 30 km itu jelas sangat-sangat tidak sesuai. Kalaupun misalkan mau diberlakukan hukum atau denda yang sesuai kepada mereka. Karena 540 juta ini kalau kepada mereka, kepada para naga gitu ya. Kalau kita mengajukan pinjaman gitu ya, 500 gitu ya. Itu mungkin jawabannya udahlah kamu, buat kamu aja, nggak usah dibayar. Dianggap sedekah gitu kan. Jadi ya semua pihak nampaknya tidak jujur dan hanya main-main aja dan tidak bisa mencari satu jalan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dan memberikan penjelasan yang lebih baik kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya kalau hukumannya atau dendanya seperti ini, itu kan menunjukkan bahwa ini hanya main-main aja gitu ya. Ini cuma untuk meredam emosi masyarakat saja. Tapi nanti setelah ini, entah 6 bulan lagi atau tahun depan, program ini akan jalan lagi kok. Akan lanjut ini gitu. Karena sudah ada HGB dan SHM-nya. Nggak mungkin nggak dilanjutkan gitu ya. Bahwa kemudian katanya mau dibatalkan dan sebagainya. Gimana caranya? Ini kalau di pengadilan jangan-jangan nanti menteri kita yang kemudian kalah di persidangan. Jadi ya ini semuanya sedang bermain drama saja untuk kemudian memberikan jawaban supaya masyarakat itu tidak mengkritik dan semuanya jadi tidak jujur gitu, tidak membuka secara terang benderang. Dan kalaupun nanti misalkan ada orang yang dijadikan tersangka atau disebut sebagai orang yang bersalah, bertanggung jawab dan sebagainya, ya paling itu cuma kerucu-kerucunya aja gitu. Nanti ujung-ujungnya nanti akan mulai lagi itu. Sama lah seperti judi online gitu. Yang ditangkap kerucu-kerucunya, tapi sekarang kan jalan lagi mereka gitu ya, yang katanya sudah diblokir, yang pelindung pemblokiran juga sudah ditahan, tapi kan judi online di Indonesia banyak sampai sekarang gitu. Jadi ya nampaknya ini membuat kita semua jadi kecewa sekali dengan penyelesaian yang seperti ini. Dan persis seperti yang selalu saya selipkan di video-video saya sebelumnya ya, ketika membahas terkait pagar laut ini gitu ya, saya mendorong untuk supaya pemerintah ini bisa jujur aja lah gitu ya. Terkait ini kan sebenarnya adalah program yang sudah disetujui oleh semua pihak. Ini kan sebenarnya ribut-ribut soal pagar laut sepanjang 30 km ini kan cuma soal transisi pergantian rezim saja gitu.
pergantian pihak-pihak yang berkuasa. Cuma sebatas itu kan gitu. Rame-rame ini kan cuma soal itu pada ujungnya, dan sebenarnya ya ini masih bisa dibicarakan dan dinegosiasi ulang kalau memang itu dibutuhkan. Ya memang saya dengar gitu ya bahwa ketika para konglomerat itu sowan ke Solo itu nampaknya cukup menyakitkan bagi sebagian orang yang sedang berkuasa sekarang, karena penguasanya sebenarnya sudah bukan orang Solo lagi. Tapi ya menurut saya pada akhirnya bukan begini cara untuk kemudian membalas atau menyelesaikannya. Ya, ini saya nggak ngerti juga apakah ada kaitannya atau enggak, tapi dengar-dengar kan memang ada ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ngapain sih konglomerat itu masih sowan ke Solo misalkan gitu ya. Padahal kan presidennya sudah bukan orang Solo lagi. Ya, tapi kalau memang ada ketersinggungan, kesalahpahaman, ada semacam ketidaksesuaian dan sebagainya, kan bisa saja dibicarakan. Tapi untuk kemudian membongkar pagar laut, kemudian sekarang semua pihak main drama gitu ya, mau didenda tapi dendanya 18 juta. Mau dibongkar tapi yang bongkar pakai tank amfibi gitu ya, dinaikin sama Ibu Titi. Ini kan semuanya sudah lebay dan sama-sama bermain drama. Sehingga pada ujungnya ribut-ribut terkait pagar laut ini jadi tidak ada manfaatnya kepada kita semua. Coba kalau kita lihat sekarang gitu ya, TNI AL mengerahkan 1.500 pasukan, pakai 3 tank amfibi, ada yang bilang lebih dari itu, untuk merobohkan pagar-pagar laut dari bambu. Ya, oke aja, boleh gitu ya. Tapi kan begini loh, itu kan harus kita hitung gitu ya. Ini operasionalnya berapa? Bahwa kemudian ini terkait politik, terkait orang yang membackup di belakang pemilik pagar laut, iya gitu. Tapi kan juga kita harus hitung juga gitu. Ini berapa yang perlu dikerahkan, berapa yang perlu dikeluarkan untuk membayar ribuan orang pasukan itu, ya minimal logistiknya, dan kemudian ya alutsista yang diturunkan gitu. Kalau memang mau benar-benar ini dicabut, benar-benar ini dibebaskan, dibongkar dan sebagainya, kenapa bukan pemiliknya saja yang disuruh bongkar gitu kan? Ya kan pemerintah udah tahu gitu ya, nggak usah nunggu salah di pengadilan lah. Ya kita semua juga sudah mengerti itu punya siapa gitu. Jadi ya kenapa kemudian ini sampai main drama ribuan pasukan dikerahkan. Dan setelah itu ya ternyata setelah dibongkar ya dendanya cuma 18 juta. Itu kan jadi kayak nggak sesuai gitu. Awalnya saya membela nih. Awalnya saya pikir bagus nih untuk dibongkar gitu. Tapi kalau dendanya cuma 18 juta, itu buat apa namanya isi bensin tank amfibi kayaknya nggak cukup. Iya kan, 540 juta buat apa gitu? Buat konsumsi para apa namanya para pasukan yang diturunkan itu kan ya nggak cukup juga kalau untuk kemudian membongkar 30 km ini. Jadi ya seharusnya ada penghitungan-penghitungan yang lebih sesuai kalau memang ini tujuannya untuk benar-benar membongkar dan menyelesaikan permasalahan. Kalau tujuannya benar-benar untuk nelayan misalkan gitu ya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk drama-drama belaka, ya kita menjadi kayak nggak dapat apa-apa, dan itulah nampaknya yang sekarang kita saksikan bersama-sama. Seperti misalkan pihak nelayan, setelah pagar-pagar ini dibongkar, apakah kemudian setelah itu nelayannya akan jadi lebih sejahtera? Enggak gitu ya. Jadi ya ribut-ribut ini kita nggak punya apa-apa dan nggak dapat apa-apa. Ya paling cuma seru aja, seru nonton pihak yang sedang berkuasa menghantam pihak-pihak yang sebelumnya berkuasa. cuma seru aja gitu. Ada yang direvisi, ada yang ditinjau ulang, tapi pada ujungnya tidak akan memberikan sebuah sumbangsih untuk kemajuan negara ini, karena semuanya cuma bermain-main dan drama-drama saja gitu. Sampai Said Didu nyemplung ke air, buat apa? Nggak ada gunanya gitu. Ya, bagi saya seperti yang pernah sekali lagi saya sampaikan di video sebelumnya, kalau memang ini adalah program pemerintah, kalau memang ini adalah rencananya menuju kepada reklamasi, kenapa nggak diakui saja? Karena di rezim sebelumnya, ketika kemudian sudah muncul HGB dan SHM, itu kan menunjukkan bahwa ada persetujuan, ada rencana jangka panjang. Jadi kalau sekarang kemudian mau dibatalkan, gimana caranya gitu? Ini kan sudah bertahun-tahun. Dan mereka pemilik HGB dan SHM ini kan bayar pajak. Terus nanti gimana? Apakah pajaknya akan dirembes atau dikembalikan?
Kalau nggak dikembalikan, lah terus gimana caranya kemudian pemerintah ini bisa membatalkannya gitu? Jadi ya kenapa nggak ada orang yang mau jujur bahwa ini adalah proyek reklamasi yang sudah disetujui oleh semua pihak selama ini? Karena membuat pagar sepanjang 30 km itu pasti bukan kerjaan 1-2 malam saja. Itu pekerjaan yang begitu lama dan semua pihak sudah pasti tahu. Jadi pemilik pagar laut ini, seorang konglomerat atau misalkan para naga yang punya pagar ini, mereka kan rasanya gitu ya, nggak akan beranilah mereka memagari laut itu kalau mereka tidak diberikan kejelasan, tidak diberikan satu perjanjian, atau tidak ada transaksi di dalamnya. Pasti mereka melakukan itu, kan pasti udah bayar gitu ya, sudah resmi, sudah ke BPN, sudah kontribusi, sudah bayar pajak, dan sebagainya gitu. Mereka udah bayar gitu. Dan selama ini, ya, itu diterima kok gitu. Pejabat-pejabat kita ya menerima itu, bahkan menjaga gitu. Aparat-aparat kita menjaga kayaknya gitu ya. Ya karena bikin pagar sepanjang itu 30 km. Nggak mungkin rasanya Babinsa atau orang-orang yang pejabat-pejabat atau aparat yang ada di sekitar mereka, di sekitar lokasi pagar laut itu, jadi nggak ada yang tahu. Mustahil gitu. Pasti mereka udah dikasih tahu, sudah koordinasi, sudah izin, dan seterusnya, seharusnya gitu ya. Jadi kalau sampai ada orang bikin pagar laut sepanjang 30 km dan tanpa izin, ya, tanpa memberitahu, tanpa memberikan kompensasi misalkan, itu pasti udah dirobohin sejak lama, bukan nunggu rame-rame seperti sekarang. Gitu. Jadi ya kenapa kita nggak jujur saja bahwa ini adalah program reklamasi, sebelumnya sudah disetujui oleh rezim Jokowi, sebelumnya sudah disepakati, sudah diresmikan, sudah ini memang benar-benar sudah ada HGB dan SHM-nya. Kenapa itu kemudian tidak diakui saja? Yang membuat kita marah itu kan sebenarnya kita nggak dapat apa-apa gitu. Kompensasinya nggak ada. Kepada para nelayan yang nggak ada. Gitu ya. Kepada kita yang melihatnya ya kayak nggak ada kompensasi apa-apa gitu. Seandainya misalkan para nelayan kita ini diberikan kapal gitu ya, diberikan pelatihan, di tengah-tengah laut diberikan satu posko bagi para nelayan di Tangerang atau Jakarta untuk mangkal di situ atau istirahat dan sebagainya, diberikan fasilitas yang bagus, canggih misalkan gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan ikan lebih banyak gitu. Itu pasti akan sangat-sangat didukung oleh semua nelayan. Tapi sekarang kan nggak ada semua itu gitu. Karena ya pejabatnya nggak jujur, pemiliknya juga nggak jujur. Gitu. Nelayannya nggak dapat apa-apa. Itulah yang kemudian memancing emosi kita semua. Tapi kalau semua pejabatnya jujur, ya mungkin ini bisa dicarikan satu jalan keluar untuk bisa bermanfaat kepada semuanya. Nelayannya ya seneng, pemilik pagarnya ya seneng, pemilik HGB SHM-nya seneng, para naganya juga seneng bisa memperluas wilayah Jakarta, masyarakat Jakarta juga bisa seneng. Kan itu yang diharapkan sebenarnya gitu. Bukan ribut-ribut seperti ini terus kemudian ujungnya nggak ada, nggak ada hasilnya semua. Ya tapi berharap agar pejabat kita jujur atau kemudian mau ikut aturan itu memang harapan yang sia-sia gitu. Jangankan jujur soal hal-hal yang besar seperti ini gitu ya. Untuk sereceh lampu merah saja itu diterabas sama mereka. Padahal cuma nunggu beberapa detik itu diterabas semua itu. Itu kan menunjukkan bahwa mereka emang ya nggak mau ikut aturan. Gitu. Ya dan di sisi lain juga pemilik pagar laut ini atau pihak Agung Sedayu yang disebut-sebut atau disangkut pautkan dengan adanya pagar laut ini itu juga sejak awal tidak punya juru bicara yang bisa berani jujur gitu. Sejak awal kan ngeles ini nggak ada hubungannya, terus kemudian tiba-tiba dibuka ternyata HGB itu milik salah satu anak perusahaan PIK 2. Itu kan ya kenapa kalau ini kemudian tidak diungkap saja sejak awal gitu. Seandainya hari ini belum terjadi ketika ada pagar misterius pertama diberitakan ada sepanjang 30 km. Kalau waktu itu juru bicara PIK 2 kemudian mengatakan bahwa ya itu memang sudah SHM dan HGB dan itu sudah resmi disahkan oleh pihak pemerintah. Rasanya perdebatan ini, drama-drama naik tank amfibi itu tidak akan terjadi. Tapi karena sudah semuanya terlanjur main drama gitu ya, sejak awal pihak juru bicara dari Agung Sedayu juga tidak mengakui, jadinya ya perdebatannya jadi berujung fatal seperti ini. Jadi tidak ada yang diuntungkan dari ribut-ribut ini. Sehingga saya juga ingin jadi bertanya sebenarnya gitu. Terlepas dari soal urusan politik antara Jokowi dengan Prabowo,
antara rezim yang sedang berkuasa dengan rezim yang sudah tidak berkuasa lagi, ya seperti itu gitu ya. Terlepas dari keseruan yang bisa kita tonton dan saksikan bersama-sama, tapi pada ujungnya saya juga ingin menanyakan gitu, sampai kapan negeri ini terus-terusan seperti ini? Sampai kapan atau kapan ya negeri ini bisa menghargai orang seperti Agung Sedayu atau Aguan misalkan? Ini kan secara konsep sebenarnya bagus gitu. Dia mau bikin reklamasi, kemudian memperluas wilayah Jakarta. Ya reklamasi kan bukan hal yang haram dan itu dibolehkan kok di negara kita. Di internasional juga boleh, Singapura juga melakukan hal yang sama, dan kalau ini dilakukan perluasan, ya bagus-bagus saja gitu seharusnya, selama ada kontribusi atau kejelasan, transparansi, kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Itu kan ujungnya gitu. Tapi kalau dikerjain seperti ini gitu ya, semuanya nggak ada yang ngaku kalau itu diterbitkan. Semuanya ketika diungkap ke media pura-pura nggak tahu, oh nggak ngerti, itu bukan saya, oh ini bukan tugas saya, ini bukan kesalahan saya dan sebagainya. Padahal sebelumnya mereka semua setuju dan sepakat untuk membangun reklamasi. Ya kenapa nggak ada yang jujur? Ya kasihan sih, kasihan gitu. Kalau Aguan ini ada di Singapura, ya mungkin dia akan didukung sama pemerintah untuk memperluas wilayah Singapura gitu kan. Ya, tapi karena Aguan ini ada di Indonesia, ketika terjadi pergantian rezim, jadi dikerjain seperti ini. Dan negara ini memang nampaknya adalah, apa ya, adalah sebuah negara yang karena pejabat-pejabatnya nggak jujur dan pengusaha-pengusahanya ditekan-tekan terus gitu ya, ini kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak produktif sama sekali. Kalau saya ngelihat Aguan dia sudah investasi di IKN, dia juga sudah membuat PIK sedemikian besarnya, kemudian ada PSN di sana. Kan sebenarnya kalau disatukan, kemudian dilanjutkan, dibuat satu program yang sesuai dengan yang sudah sebelumnya disetujui bersama, ini kan nggak akan ada keributan-keributan seperti ini. Nggak perlu sampai turunkan pasukan, ngeluarkan uang untuk bongkar pagar. Ya, tapi pada ujungnya kita hanya melihat saja ketika para elit sedang bertengkar, ya kita para rakyat ini hanya bisa menonton dan menyaksikan saja. Apalah kita ini gitu kan. Bahkan sekelas Aguan atau para naga atau pemilik orang yang mendanai pembangunan pagar laut ini hari ini menjadi tidak berkutik ketika para elitnya sedang gontok-gontokan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.